Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama akan mengikuti peribadatan secara online. Peribadatan untuk hari ini Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 akan dilayankan bersama dengan Majelis Pepantan Dawu. Sedikit kisah terkait dengan Pepantan Dawu ini. Pepantan Dawu ini dimulai dan dipelopori oleh salah seorang perwira, yakni bernama Adolf Asa, sekitar tahun 1967, dan hingga sampai saat ini menjadi bagian dari pelayanan GKJW Jemaat Ngawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk dalam peribadatan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 13 Desember 2020, memasuki Minggu Advent yang ketiga, yang dilaksanakan secara online dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Adapun ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fajar Dwi Kristiawan SSI. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus tercurah untuk kehidupan seluruh jemaat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama masuk dalam peribadatan masa Advent. Kita masuk masa Advent yang ketiga dengan tema setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang kelima, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau
Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bersama telah masuk dalam penghayatan Minggu Advent yang ketiga, dan kita menyadari bahwa kita bersama akan masuk untuk menerima kehadiran Kristus dalam hidup ini. Penghayatan akan kehadiran Kristus adalah menyatakan kasih untuk dunia ini, dan kita pun bersama dipanggil untuk menyatakan kasih bagi sesama. Tetapi patut kita sadari bahwa keberadaan hidup kita tidaklah sempurna di dalam menyatakan kasih itu. Kita masih saja mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan melalui doa yang akan kita sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya-Mu, terlebih Engkau yang rela hadir untuk dunia ini, yang membawa kami untuk terus dapat mengenal betapa besar kasih-Mu untuk dunia ini. Engkau sendirilah yang mengajar kami untuk melakukan kasih bagi sesama. Tetapi kami juga sadar, kami manusia yang rapuh dan terbatas, sehingga keberadaan hidup kami belum dapat dengan sempurna menyatakan kasih itu. Terlebih kami masih saja memilah dan memilih siapa yang pantas untuk kami kasihi. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon Kau sendiri yang memampukan kami untuk dapat terus dapat menyatakan kasih kepada siapapun di dalam kehidupan kami, sehingga semakin nyata karya kasih-Mu untuk dunia ini, sehingga kami semua bisa dengan siap sedia untuk menyongsong kehadiran-Mu, hari kedatangan-Mu yang kedua nantinya. Ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, perbaharuilah. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama akan menerima berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita seperti yang tertulis di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikul yang salib berat. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini kami ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Hingga saat ini kami boleh berbakti, bersekutu, memuliakan nama-Mu. Hanya karena kasih-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kami untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu yang kami ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami,
hingga kami boleh membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan kami. Kepada Bapak Pendeta Fajar yang Kau percaya untuk membawakan firman ini, kiranya Tuhan sucikan hatinya dan berkati yang diucapkan hingga menjadikan berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang kudus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat berjumpa di dalam peribadatan online ini. Semoga kondisi panjenengan semua dalam kondisi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari-hari ini kita bersama diperhadapkan dengan banyak orang yang mengaku diri sebagai orang lain. Ya, karena terlebih di dalam media sosial, banyak orang yang sebenarnya orang biasa mengaku-ngaku menjadi praktisi hukum, mengaku-ngaku menjadi sosok artis atau orang yang mengerti banyak hal. Dan itu fenomena yang sedang terjadi saat ini, bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi orang yang jauh lebih tinggi daripada dia sebenarnya. Tetapi mari kita merenungkan, terlebih kita sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, apakah kita patut berlaku demikian? Mari kita belajar dari kesaksian Yohanes ini, sebagaimana dia menyadari posisi dirinya. Dia menyadari betul bahwa dirinya bukanlah Mesias, bukanlah Elia, bukanlah Nabi. Dia menyadari bahwa keberadaan dirinya hanyalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan yang akan datang dalam diri Tuhan Yesus. Yohanes mempersiapkan orang-orang di sana untuk bisa memahami kedatangan Sang Mesias di dalam diri Yesus Kristus. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang luar biasa, di mana masa itu Yohanes membaptis memiliki masa yang tepat ketika dia bisa mengaku sebagai Mesias, sebagai Elia, atau sebagai Nabi yang akan datang. Tetapi Yohanes tidak. Dia berkata bahwa dia hanyalah seorang suara yang berseru-seru di padang gurun, yang mengajak orang untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang akan kita renungkan dalam perjalanan dalam minggu-minggu Advent ini. Siapa kita? Siapa kita ketika kita menyambut kedatangan Tuhan?
Siapa kita? Dan di mana posisi kita, kesadaran diri kita? Mari kita menyadari dalam hidup ini. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes. Dia tidak muluk-muluk walaupun dia mengajarkan banyak hal sesuai dengan hukum Taurat saat itu. Dia malah mengadakan pembaptisan sebagai bentuk bagaimana orang harus membersihkan diri sebelum menerima dan bersama melihat kedatangan Sang Mesias. Gambaran-gambaran ini mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa rendah hati di dalam kehidupan ini. Menyadari sebagaimana hidup kita, di mana posisi kita, kita ini sedang melakukan apa dalam hidup ini. Janganlah kita bersama menghayati, bahkan memanggil diri kita sebagai orang yang jauh daripada yang kita mampu. Seperti yang terjadi dalam fenomena yang saya sampaikan tadi di awal. Fenomena orang tiba-tiba menjadi praktisi hukum, politis, pengamat lah, apalah itu sebenarnya. Banyak orang yang mengaku demikian. Tetapi mari kita dengan rendah hati menyadari keberadaan hidup kita. Banyak di antara kita, apapun pekerjaan kita, pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha, guru, pedagang, kita dengan jujur mengakui itu semua. Dan marilah dengan kejujuran ini kita bersama bisa mempersiapkan kedatangan Kristus. Dengan jujur kita bisa menerima kedatangan Kristus yang datang untuk mencurahkan kasih dalam hidup kita. Inilah yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Kita pergumulkan dengan kerendahan hati. Sehingga kita semakin dimantapkan untuk bisa menerima kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus yang sudah hadir ribuan tahun yang lalu, tetapi akan hadir untuk yang kedua kalinya untuk membawa kedamaian abadi. Mari kita bersama mempersiapkan ini terus dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita diajak untuk terus dengan jujur mengakui keberadaan hidup kita. Jika memang kita tidak mampu, mari kita sampaikan tidak mampu dan mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Dengan demikian kita bersama bisa turut merasakan bagaimana keberadaan Tuhan yang memampukan kita di tengah keterbatasan kita. Mari Bapak Ibu kita bersama menghayati perjalanan hidup ini senantiasa dituntun oleh Tuhan sendiri. Meskipun kita bersama memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tetapi Tuhan yang penuh dengan kuasa akan memampukan panjenengan untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan. Terlebih saat ini, di masa-masa pandemi, di masa-masa kita bersama menghayati bahwa hidup kita memang terbatas di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita, menguatkan kita. Marilah kita memberi yang terbaik dan biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Selamat menghayati kerendahan hati di dalam masa Advent ini. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dengan diiringi kidung jemaat nomor 84, bait 1 sampai secukupnya. Sebelum kita menyerahkan persembahan, lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan ini yang dapat menambah semakin mantap dalam ikut Tuhan Yesus, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 84 bait 1 sampai secukupnya dengan judul Ya Yesus Diko Kurindukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama menyerahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Saya memberi panjenengan semua kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami arahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, yang memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan hingga sampai saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Terlebih di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat senantiasa menjaga kehidupan kami, kesehatan kami, kebersihan diri kami, sehingga kami dapat terhindar dari segala sakit penyakit. Ya Bapa, kami mohon Tuhan juga memberkati hidup kami, pekerjaan kami, tugas dan panggilan yang telah kami hidupi. Kiranya semuanya mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri, yang mampukan kami memberikan yang terbaik di dalam setiap laku kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan juga ada dalam kehidupan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan kiranya juga mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati keluarga kami dengan damai sejahtera, sehingga keberadaan keluarga kami saling mendukung satu dengan yang lain. Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan juga ada untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang berbahagia pada minggu ini, terlebih yang merayakan hari ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinannya. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, menolong, menguatkan mereka untuk terus dapat menapaki kehidupan mereka dengan senantiasa setia di dalam jalan-Mu yang penuh dengan kasih karunia. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan juga ada untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkat Tuhan berupa kesembuhan senantiasa kami mohon selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan seluruh warga jemaat di GKJW Jemaat Ngawi ini. Dengan segala pergumulan yang ada, meski kami tidak bersama dalam sebuah peribadatan di gereja, kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami bersama. Ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan gereja kami ini, di GKJW Jemaat Ngawi. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya melalui pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Para penatua, diaken, pengurus, pamong, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanannya, terlebih juga untuk setiap warga jemaatnya. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami pun mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi sarana Tuhan berkarya di dalam dunia ini, terlebih melalui pelayanan di GKJW Jemaat Ngawi. Ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan jemaat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami pun berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan terkhusus untuk kabupaten kami yang tercinta, Kabupaten Ngawi. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menguatkan setiap orang yang terlibat di dalam proses pemerintahan, sehingga semuanya benar-benar menyatakan apa yang Kau kehendaki dalam proses pemerintahan, sehingga keberadaan bangsa kami, kota kami ini yang tercinta, benar-benar terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya, setiap rancangan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati, tetapi biarlah yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami arahkan setiap doa kami, dan doa kami ini yang jauh dari sempurna, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Marilah kita undur dari peribadatan ini dengan tetap setia dan rendah hati, memohon pertolongan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tabur, maka jiwaku tenang. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus tercurah atas seluruh kehidupan seluruh jemaat kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-puji